Di Kansas City ini kan di luar negeri ya. Iya. Aku ngeliatnya tuh gitu tuh kayak di sini ini udah kayak ini kan di Kansas ya kan. Iya. Udah kayak di Harry Potter. Kamu juga harus tahu orang-orang karakternya karena tahu sendiri kan Amerika kan negara maju dengan ya mungkin mereka di sana warga sipilnya bebas ya itu kamu juga harus mulai riset. Assalamualaikum, permisi, selamat siang, permisi Kak. Saya Joseph Manuel dari Politeknik Negeri Cilacap. Saya berminat untuk mendaftar ISMA gitu. Pas aku udah senyum-senyum sendiri. Bapaknya cuma bapak-bapak ketemunya. Iya. Terus, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini kita podcastnya Politeknik Negeri Cilacap kedatangan tamu yang luar biasa bombastis, no kaleng-kaleng, wow banget ya. Saya selalu mendatangkan tamu gestar yang benar-benar qualified, yang benar-benar berprestasi. Semua mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, baik dosennya atau sivitas akademikanya yang memang viral-viral gitu, kita undang di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Oke, nggak usah lama-lama. Siapakah dia? Tereng. Silahkan Mas perkenalkan diri. Ini harus bahasa Inggris dong. Hi all, my name is Joseph Manuel. I'm from Politeknik Negeri Cilacap and I'm currently studying in the field of informatics engineering and I am at my 4th semester and I was one of the awardee of ISMA 2024 in University of Missouri, Kansas City, and my field of study in there is artificial intelligence and software. Waduh ya, ini kemarin kita sudah satu ya yang sudah dapat award dari ISMA. ISMA itu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Mas, untuk pertukaran pelajar di kampus luar negeri. Wah, gila banget. Dan Mas Immanuel itu di mana? Panggilannya Mas siapa? Joseph. Oh Joseph. Mas Joseph di mana keterimanya? Di Universitas Missouri, Kansas City. Missouri, Kansas City. Kansas tuh di Amerika kan? Iya. Kamu Amerika beneran? Iya, di Amerika. Pernah kepikiran kamu bakal ke sana? Nggak pernah sama sekali. Ini luar biasa banget. Terus kamu mimpi apa? Atau mimpi kejatuhan bulan atau kejutan bunuran gitu? Enggak, Bu. Tapi dari awalnya kamu optimis lah ya mau diterima. Atau ada sedikit? Agak sedikit overthinking juga sih. Setiap seleksi mesti overthinking terus. Gitu ya. Tapi ini keren banget, kamu bener dari sekian ribu ya yang mendaftar, katanya sih sampai 15 ribuan gitu. Ya, 15 ribu. Cuma diambil 3 ribu yang sebagian memang vokasi cuma dikit ya. Ada sekitar 1.500 itu. Dan kamu termasuk bisa lolos di antara mereka. Itu apa? Triknya? Waduh. Triknya apa dong? Triknya banyak banget, mulai dari essay ya. harus pasti dong, ya. dari awal juga harus kamu bikin essay. Kemudian ada interviewnya juga. Juga. Essaynya emang tentang apa sih? Penasaran. Ini orang-orang biar tahu nih essaynya yang kamu buat tuh seperti apa, yang bahasa Inggrisnya panjang lebar sampai berapa halaman atau gimana? Enggak. Jadi untuk essay di ISMA 2024 itu dia dibagi dalam 4 pertanyaan. Jadi ada pertanyaan tentang cerita pendidikan akademis dan non akademis. Terus ada nanti pertanyaan tentang kontribusi, kamu mau ngapain ketika keterima dan setelah kembali ke Indonesia. Terus tentang masalah yang kamu hadapi di kampus. Sama keempat itu terakhir tentang kesehatan. Nah, bahasa Inggris semua itu? Bahasa Inggris semua dan itu dibatasin berapa halaman? Dibatasin 350 kata. 350 kata. Jadi kamu harus maksimalin apa yang kamu sampaikan itu semua terlampirkan dalam 350 kata. Emang kamu coba yang tadi pertanyaan pertama apa pertanyaan pertamanya? Pertanyaan pertama kan ceritakan tentang akademis dan non akademis. Jadi aku ceritain bahwa aku itu tipe orang yang suka terhadap teknologi. Mulai dari pas SMK aku ngambilnya jurusan teknik komputer dan jaringan. Terus aku juga pernah ikut kelas dari Harvard, itu Harvard CS50. Jadi itu pengenalan ke computer science online. Dari Harvard online. Kamu pernah ikutan Harvard? Pernah. Kelas berapa? Kelas 11-12an SMK. Oh, itu berapa lama? Itu 1 tahun. 1 tahun itu tapi online ya? Online. Oh, ini karena mungkin waktu zaman corona mungkin ya? Iya, pas corona gabut. Pas corona gabut jadi ikutan kayak gitu. Tapi luar biasa, ketemu sama semua orang seluruh dunia berarti pas itu? Enggak, kalau yang kelas Harvard ini dia individual, tapi nanti ada materi-materi sama ada video dari Harvardnya. Karena memang kamu suka AI ya? Iya. Suka banget sama AI. Suka AI. Kenapa? Padahal itu saya ngelihatnya apa sih, wong anu nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya, tapi suka banget. Suka dari SMP pas 2017, pas lagi booming-boomingnya berita tentang AI yang bisa ngalahin
juara bertahannya Go, AlphaGo itu dibuat sama Google. Dan pas itu kan dianggap bahwa apa sih AI nggak bisa ngalahin manusia, nggak mungkin bisa ngalahin dalam semua hal gitu. Iya. Ternyata pas 2017 itu dibuktiin bisa, dan mengalahkannya nggak cuma di permainan catur tapi di permainan Go, di mana itu butuh komputasi yang tinggi banget. Bahkan itu dianggap kalau bisa memecahkan game Go itu bisa memecahkan semua masalah. Itu AI ya. Nah ini memang bidangnya kamu banget ya, karena kamu juga masuknya teknik informatika pas SMK TKJ, kemudian ini kamu akan diterima di Kansas juga di prodinya atau di jurusannya tentang AI juga. Iya. Berarti match banget. Itu benar-benar impian yang menjadi nyata mungkin ya. Kalau kamu udah ketemu jodoh berarti ini. Terus saya mau nanyakan lagi, tadi kan kamu udah nanya pertanyaannya kenapa, akademiknya apa, terus pertanyaan keduanya? Pertanyaan keduanya itu tentang kontribusi tadi ya? Kontribusi. Jadi kontribusinya. Kalau kontribusi kuncinya dia nggak cuma berfokus ke diri sendiri, tapi apa yang bisa diberikan ke komunitas sama ke negara. Nah ini catat dikasih bold, tidak berfokus pada diri sendiri tapi berkontribusi ke negara, bermanfaat buat orang lain. Emang kamu jawabannya apa? In English coba. In English. Ini semuanya pengen bahasa Inggris sambil belajar ya. Bu Kiki juga pengen tahu kayak apa bahasa Inggris. So the reason why I joined ISMA is to create AI community in my region to boost my youngster knowledge about AI in my region, so they can utilize AI more or harvesting AI more. And the next step that I will take is to join several of student-run club in my host university, such as Coventry Your Student Union and UMKC Programming Board. And lastly, for my contribution back to Indonesia is to create a simple yet entertaining event to introduce Indonesian diverse culture, about Indonesian food, watching Indonesian cinemas, and just enjoying traditional Indonesian games. Tapi memang benar ya, tidak berfokus pada diri sih, memberikan kontribusi lebih kepada Indonesia yang pada umumnya, kemudian kepada masyarakat sekitar mungkin ya. Kamu juga balik ke kampus juga harus memberikan kontribusi ke kampus dong besok. Ingat ya, Januari kita tunggu gebrakannya seperti apa nih Mas Joseph membawa oleh-oleh dari Kansas, bukan oleh-oleh buah tangan ya, tapi oleh-oleh apa yang didapat dia di sana, share ke adik-adik tingkat kamu, ke share saya juga. Pokoknya saya pengen ikut kelas kamu besok pas Januari. Terus habis itu kontribusi udah, terus kemudian yang pertanyaan ketiganya? Pertanyaan ketiga tentang masalah yang dihadapi pas belajar di Politeknik atau di kampus gitu. Berarti yang ini yang jadi masalah itu, kamu masalahnya apa? Apa? Masalahnya yang aku ambil itu aku kurang bisa ngikutin mata kuliah matematika pas semester 1-2, tapi aku bisa ngelewatin itu di semester 3 dengan mendapat nilai A. Nah gini, jadi setiap kamu ditanyain masalah selalu ada problem solving, iya nggak? Iya. Nah kamu juga tadi udah bilang matematika jadi masalah saya ketika semester 2, tapi saya langsung memperbaiki di semester 3. Itu juga jadi catatan nih, karena orang itu selalu menjebak pertanyaan apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kekurangan kamu, tapi kamu tetap punya problem solving atas masalah kamu. Jangan ketika masalah itu menjadi udah jadi masalah, itu memang masalah saya, tidak akan ada jalan keluarnya. Jangan. Bagus. Itu aku yakin karena kamu catatan itu deh kamu langsung bisa lolos. Yes. Yang keempat apa pertanyaan? Yang keempat itu tentang ceritakan kondisi kesehatan fisikal sama mental. Oh itu standar ya. Mungkin biar kamu juga tahu ya di sana kamu cukup untuk mentalnya. Soalnya takutnya kan memang katanya kan, musimnya berapa? Katanya datang ke sana langsung musim panas nih. Iya, jadi pas aku riset tanya-tanya ke kamu udah riset? Iya. Ya, ini memang bagus, harus riset dari awal ya. Pas itu tanya-tanya ke Urdi yang tahun lalu, ke Kak Yero. Halo Kak Yero. Kak Yero? Ayah ada kakak ya kakak. Besok jadi tetangga. Enggak, udah balik ya dia? Udah balik, udah balik. Dari Delhi. Itu katanya pas datang langsung dikasih suhu 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius. Tapi 40 derajat di Indonesia di Cilacap ini jarang ya, cuma 32 paling maksimal ya. Tapi insya Allah kamu bisa lah ya. Iya. Jadi kamu mungkin udah siap-siap, nanti tanya ke siapa? Kak Deli. Kak Yero dari Delhi. Iya. Kak Yero dari Delhi. Kak Yero apa yang perlu dipersiapkan? Kamu tahu dari Kak Yero dari mana? Dari Instagramnya ISMA UMKC ini. Tuh kan, ini nah yang namanya anak cerdas. Jadi dia udah mulai riset, udah mulai nanya-nanya. Jadi tidak asal aku diterima nih udah kayak gitu aja. Jadi harus tahu seperti apa sana. Jadi nggak kaget. Iya. Culture shocknya juga nggak kaget. Kemudian kamu juga udah mempersiapkan apa yang perlu kamu bawa. Terus emang kamu persiapannya apa saja?
Untuk sementara persiapannya niat dan semangat sih Bu. Semangat ya. Terus kemudian mungkin ini ya, jadi minta restu ke orang tua. Itu pasti. Terus nanti kamu juga di sana mungkin bawa pakaian-pakaian. Ada musim dingin juga kan? Ada. Sampai berapa derajat di sana? Katanya kemungkinan sampai 10-an, di bawah 10. Berarti bawa baju yang tebel. Biasanya kalau kita tuh aman lah untuk panas ya, masih bisa ditahan. Tapi yang dingin ini nih katanya hipotermia apa? Hipotermia ya, itu. Hipotermia itu yang sampai katanya dingin banget itu, kalau orang Indonesia tuh nggak sanggup. Tapi insya Allah Yosep udah tahu ya. Nanti coba-coba deh masuk ke kulkas atau apa. Nggak sama Bu, nggak testing dulu. Itu tadi untuk mental. Kemudian ada pertanyaan lainnya apa? Udah sih itu. Udah itu aja. Sebenarnya simpel banget ya. Simpel Bu, tapi kadang itu orang karena simpel ini meremehkan jadinya. Iya, meremehkan. Jadi mereka tuh nggak berfokus pada orang lain, berfokus diri sendiri. Jadi terlalu mandur-mandur kalau bahasa Jawanya ya mungkin ya. Jadi akhirnya tidak mendapat kata kunci atau inti dari yang kamu akan sampaikan. Kamu pinter bahasa Inggris memang dari awal? Ya puji Tuhan, pinter Bu. Pinter bahasa Inggris. Ya gue bahasa Inggris dari awal. Selalu nilai berapa kalau bahasa Inggris, kalau boleh tahu? A. Ya. Terus di pas SMP juga UN dapat 96. 96? Wih, bahasa Inggris kamu. Jadi nggak hanya listening, speaking dan lain semuanya kamu udah bagus jago ya. Ya. Berarti kemarin pas lagi mau daftar ISMA udah yakin bahasa Inggrisku insya Allah bisa lah gitu ya. Tapi sempat overthinking juga Bu. Sempat overthinking juga. Apa ya, ngambil tesnya agak tersesat, ngambilnya Duolingo. Itu tes yang lumayan sulit sih. Loh, kenapa Duolingo? Karena yang cepat jadinya dan dia nggak terlalu formal kayak TOEFL dan TOEIC. Untuk level kesulitannya bener-bener beda sama yang lain. Emang gimana? Kalau TOEFL TOEIC kan ada listening, ada gramming dan lain-lain. Kalau Duolingo tuh gimana? Sama Bu, cuma di Duolingo nanti ada soal conversation. Di conversation ini kan biasanya kalau yang soal lain kita cuma jadi pendengar. Tapi kalau di Duolingo kita jadi ikut berbicara. Kalau aku ambil contoh TOEIC, sebenarnya ada pembicara A dan B. Terus kan nanti biasanya ditanyain apa sih yang diomongin di atas, gitu doang kan. Nah kalau Duolingo kita nanti ikut berbicara di situ, jadi nanti dikasih studi kasus kalau nggak salah ngomong ke teman tentang apa gitu, terus nanti didulin dulu sama Duolingo, terus nanti kita disuruh milih tuh mana jawaban yang tepat terhadap respon ini, respon yang tepat itu yang mana. Oh gitu. Lah tapi kan kamu ngomong speaking emang langsung bisa dinilai atau mereka merekam itu, merekod itu. Oh. Ya, terus Duolingo juga menurut aku ketat banget karena kalau kita nyenggol mouse sampai mouse-nya keluar dari ini batas, dia langsung kedeteksi Bu. Oh. Terus mata juga nggak boleh keluar dari layar, harus mungkin kalau mouse yang cari searching itu bisa ketahuan jadinya akhirnya. Iya. Kamu skor berapa? Skorku 130. 130 dari 160. Oh, lumayan banget dong. Kalau TOEFL kamu, TOEIC kamu sampai berapa? Sempat berapa kemarin? TOEIC sempat 800 sama 895. 800? Ya ampun, aku aja 450. Kamu ini gimana sih, keren banget. 800. Tapi kamu langsung ngambil Duolingo, nggak ngambil TOEIC karena aku udah TOEIC kayaknya bisa, tapi pengen nyoba Duolingo gitu. Enggak, karena TOEICku mati pas itu. Oh, jadi akhirnya mencoba Duolingo biar nanti bisa dipakai untuk seterusnya. Keren banget. Kemarin Duolingo tesnya online di mana? Online. Di rumah. Di rumah ya. Itu sendiri kamu? Sendiri. Dan itu benar-benar nggak boleh ada suara pintu, nggak boleh ada suara lainnya. Berapa lama sih? Lamanya kalau aku kayaknya 1 jam deh. 1 jam. Itu jadi Duolingo itu dilampirkan ke ISMA itu. Mungkin karena Duolingo ya, jadi kamu juga keren. Karena berbeda dari yang lain. Itu juga poin plus mungkin buat kamu ya. Ya bagus. Strategi kamu udah mulai beda dari yang lainnya, udah selangkah lebih maju. Terus kemudian kamu Duolingo-nya udah keren. Terus dari kontribusi tadi saya ngeliat juga memang kamu tidak berfokus pada diri sendiri, bener ya, jadi lebih berkontribusi orang lain. Emang kamu beneran nih, aku lagi janji kamu loh, apa sih yang bener akan kamu lakukan di sana gitu, yang lebih nyata gitu, kira-kira kamu mungkin akan ketemu sama teman-teman yang berbeda nih, kamu apa bakal ngapain? Jelasnya kan nanti di sana bertemu dengan teman-teman yang dari backgroundnya berbeda. Tapi kamu udah tahu cerita ada classroom biasa gitu. Ada. Terus akan bertemu dengan berbeda, terus kamu gimana ngobrol? Gitu? Ngobrol nanti ya bikin relasi Bu, karena kebetulan saya tipe orang yang gampang buat nyari relasi gitu. Relasi ya, iya betul. Nanti save kontak, save Instagram, buat nanti suatu saat siapa tahu kamu benar-benar habis ini kamu langsung ikutan LPDP beasiswa S1 S2, kamu bisa keluar di sana lagi. Nah itu yang aku pengen kamu punya apa ya ke depan. Walaupun tadi mungkin ISMA itu tidak menjadi prioritas kamu pas SMA, tapi ternyata Tuhan menghadiahkan kamu jalan seperti ini, makanya kamu ini adalah sebenarnya awal permulaan nanti untuk langkah-langkah
berikutnya, harus punya strategi ke depannya. Luar biasa kamu. Nah di Kansas City ini kan di luar negeri ya. Iya. Aku ngeliatnya tuh gitu tuh kayak di sini ini udah kayak ini kan di Kansas ya kan. Iya. Udah kayak di Harry Potter. Kamu juga harus tahu orang-orang karakternya, karena tahu sendiri kan Amerika kan negara maju dengan ya mungkin mereka di sana warga sipilnya bebas ya, itu kamu juga harus mulai riset apa yang kamu tidak boleh lakukan dan apa yang boleh, kalau saya boleh itu apa yang boleh dilakukan gitu. Udah tahu emang apa yang tidak boleh dilakukan? Wah, banyak Banyak banget. Apa dong? Tapi miras gitu, hati-hati loh. Iya, itu jelas Bu. Terus Jangan. narkoba juga kan di sana iya, legal Bu. bebas. Bawa senjata api gitu. Itu juga. Itu ada berita yang di luar negeri pelajar bawa senjata api nembak, itu juga hati-hati ya. Kamu udah mulai searching berarti sekarang? Sudah, dan fun fact-nya setelah aku daftar selang 1 hari atau 2 hari aku lihat di Instagram UMKC habis ada berita penembakan di Kansas City. Nah iya makanya ya, jadi harus hati-hati. Kalau Kak Yelo yang tak salah Kak Yero di Dili katanya enak gitu ceritanya. Enak katanya. Nggak enaknya gimana Kak gitu? Kamu nanya nggak? Belum Nanya ya. Makanannya mungkin ya. Ya makanannya itu jelas beda banget. Beda banget. Kamu nggak ada nasi. Nggak ada nasi. Pokoknya orang Jawa, orang Sega, orang Madang gitu ya. Jadi wareg. Loh kamu bahasa Jawanya juga mahir ya. Orang wareg. Jadi ya makanan pun kamu harus persiapkan. Sangu dong sama orang tua, doa juga. Orang tua kamu tuh seneng banget ya. Iya. Saya kadang-kadang suka kagum sama dibalik orang tua yang punya anak seperti ini. Kamu juga KIP ya di sini ya. KIP di sini. Jadi benar-benar yang saya harap merubah perekonomian keluarga, mengangkat derajat orang tua, kemudian bisa berkontribusi buat orang lain. Yakin itu yang benar-benar cita-cita yang bagus banget menurut saya, yang benar-benar simple tapi ngena kalau buat orang tua. Orang tua kamu diceritain pertama kali yang kamu, kan ini pengumuman baru 2 hari yang lalu nih. Yang kamu informasikan lolos pertama siapa? Yang pertama malah teman, pacar. Enggak, Irsat. Kak Irsat. Oh ya, karena kamu tahu informasi dari Irsat ya. Kak Irsat. Irsat nggak lolos ya tahun kemarin ya. Terus Kak Irsat aku lolos itu, terus dia langsung, hah beneran nih gitu. Pamer di depannya langsung. Pamer di depan. Ini aku lolos gitu. Emang langsung di webnya tuh muncul kamu ini loh. Iya, langsung ada muncul selamat kamu masuk ke kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Inggris langsung klik lihat terjemahan gitu. Kalau kamu enggak ya. Sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris tuh lihat kata satu aja bisa dimengerti ya. Tapi kalau kamu udah dari semuanya bisa hafal. Pas lagi wawancara, tuh wawancaranya memang dari orang Kansasnya atau enggak? Enggak, dari orang Ismanya. Dan pas itu aku interviewnya beda banget sama yang lain. Aku dengar testimoni. Satu orang. Aku dengar dari testimoni yang di sini kan ada yang daftar juga. Katanya wah enak banget, friendly, kayak ngomong sama ibu sendiri. Terus gitu? Ngeliat-liat di testimoni teman-teman yang lain. Karena kamu terakhir duluan ya? Iya Bu. Wawancaranya? Pas belum istirahat malah saya. Belum istirahat. Terus? Lihat-lihat, friendly banget, enak banget deh kayak ngomong sama orang tua sendiri. Pas aku udah senyum-senyum sendiri. Bapaknya cuma bapak-bapak ketemunya? Iya. Terus? Terus udah kayak integrasi gitu Bu. Dan berapa menit itu? Aku kayaknya 15 menitan deh. Cepet sebenarnya ya? Iya Bu. Terus nanya apa aja pokoknya? Ya sesuai dengan yang isai kamu sampaikan itu kan? Harusnya nanyain isai, tapi kalau aku pas itu sedikit dan bahkan kayaknya bisa dibilang kayak nggak ada gitu Bu. Nggak ada ditanyain. Aku itu pas denger pertanyaan-pertanyaannya, kok isaiku nggak ditanyain ya? Apakah isaiku sejelek itu kah sampai nggak ditanyain satupun, atau tapi bikin out of the box mungkin biar dia pengen tahu apa benar ya. Emang pertanyaannya apa? Pas aku ditanyain pertama itu kan jelas template banget buat suruh perkenalan diri pakai bahasa Inggris ya. Selalu bahasa Inggris wawancaranya. Selalu full bahasa Inggris. Terus ditanyain coba ceritain dong kegiatan akademis dan non akademis kamu itu kayak gimana gitu. Terus IPK kamu sampaiin 3,6 Pak. Terus kemudian 3,6 jelek kata dia, ya ampun. Terus sama suruh nyeritain, kan aku di isai aku nulis aku ikut kegiatan TEFA dari JKB. Nah itu ditanyain, pernah bikin website ya Mas? Coba diceritain lebih lanjut dong pembuatan websitenya kayak gimana gitu. Lebih fokus ke situnya malah. Jadi dia mungkin project itu benar-benar orang tuh akan lebih percaya, tidak hanya
kata-kata, tapi kamu memang harus bikin project. Makanya di Politeknik itu keren loh, ada project based learning. Makanya project ini kamu pernah Teva itu selalu bikin di CV di mana bahwa kamu tuh pernah dibuat itu. Walaupun ibaratnya tanpa sertifikat atau apa, tapi itu suatu saat ditanya kamu bisa menjelaskan detail. Aku dalam kontribusinya seperti ini. Kamu bikin Teva itu disampaikan saya, dia nanya-nanya tentang webnya kamu. Emang kamu ngapain aja gini-gini gitu. Iya, terus buat websitenya buat siapa gitu. Ya aku bilang buat Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Terus kamu ya. Terus oke. Terus ditanyain kalau kamu sendiri itu ngarepin pekerjaan yang seperti apa sih nanti ke depannya gitu. Ya aku bilang ya programmer yang sukses, bisa berkontribusi balik ke warga negaranya, karena kan aku juga kebetulan udah kontribusi juga nih lewat pengabdian kepada masyarakat. Iya, itu kan judulnya pengabdian kepada masyarakat. Di Politeknik Negeri Cilacap juga ternyata ada guys pengabdian kepada masyarakat, dan dosen melibatkan mahasiswa. Ya gitu. Salah satu tridharma dosen adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah biasanya gandeng mahasiswa. Mas Yosep ini termasuk yang sudah pernah bergabung dalam kegiatan PKM itu. Nah itu juga dimasukkan. Iya. Itu adalah salah satu poin plus kamu. Jadi orang lain mungkin akan standar, aku tuh kuliah cuma datang pulang kuliah, tapi aku ikutan program pengabdian kepada masyarakat. Luar biasa dong kamu. Keren banget. Tadi IPK kamu 3,6, kata kamu kecil. Iya, Bu. Emang ekspektasinya berapa? 4. Enggak sih Bu, ya 37. Pernah 3,7. Pernah di semester 1. Semester 1 sebenarnya kamu 3,7, tapi ini lagi turun 3,6. Ya enggak lah, enggak apa-apa lah semester 4. Kan semakin kesini kan semakin susah mungkin ya. Ini sebenarnya bulan Agustus ini kamu harusnya magang. Iya. Tapi kamu akhirnya diterima di ISMA. ISMA ini bisa disinkronkan di magang kamu. Jadi nilai kamu magang di sana ya, luar biasa. Terus sudah ngobrol sama jurusan kan bahwa kamu diterima. Terus jurusan juga keren banget gitu. Terus Bu Novi bilang gimana? Wah keren ya Mas. Terus nggak nyangka ya. Nanti dari jurusan atau politeknik nanti akan ngebantu juga kok gitu. Iya, ini pecah telur. Masalah lainnya ya nanti kalau mau bikin paspor dan lain-lain kontak ke kita aja, nanti kita bantu. Nanti ini bener deh, bener-bener pecah telur. Tahun kemarin kita daftar itu Mas Irsad sama Arsad kan daftarnya udah, tapi gagal ya. Tapi ini juga semoga kedepannya kamu akan menjadi pionir untuk adik-adik tingkat kalian, kamu di ISMA ini, supaya setiap tahun pasti ada. Dan saya ngerasa Politeknik Negeri Cilacap perlu berbangga. Karena tadi kata Mas Joseph di grupnya itu belum ada politeknik yang selevel dengan Politeknik Negeri Cilacap ya? Iya, kayaknya malah ada pun kayaknya cuma satu deh. Cuma satu ya? Dari itu yang tanah yang di Kalimantan. Iya. Terus ada ITS ya? ITS Wah, kita berbangga sama ITS UGM. Udah kenalan sama yang di grup? Berapa orang di grup? Tadi aku ngecek lagi 16 orang. Udah masuk 16 orang. Mungkin baru ngecek ya. Keberangkatan udah dipastikan tanggalnya gitu-gitu, dan apa persiapan nanti akan ada informasi lebih lanjut dari ISMA-nya. Tapi kalau dari websitenya bilangnya itu bulan Agustus sudah berangkat. Sudah berangkat ya. Jadi nanti mungkin kamu ada Zoom atau ada tatap muka ke sana langsung? Ada ke pembekalan. Jakarta nanti. Ke Jakarta pembekalan. Untung ada 2 orang ya dari Politeknik Negeri Cilacap. Jadi kamu nggak bingung banget. Kamu paling jauh pergi kemana sih? Paling jauh ke Palembang. Ini mau keluar negeri guys. Aku aja nggak pernah bayangin, gila ya. Berarti ke Palembang udah pernah naik pesawat ke Palembang? Iya, yang lomba bahasa Inggris tahun lalu. Ya Allah, itu sih sama Della Rista juga kan? Iya, sama Della Rista. Itu yang kemarin yang nggak juara tapi waktu itu ya. Kamu ambil apa sih? Ngambil debat. Cuma mentok di semifinal ya. Tapi udah lumayan, Mbak. Itu Palembang itu terjauh, itu berkat kampus juga kan? Iya. Ini bukan SAS, berkat kampus juga. Kamu udah searching ya kampusnya? Iya, udah. Lebih ke mereka banyak prodinya lebih ke informatika. Iya. Tapi kalau kampus yang di luar negeri itu seperti ini ya tadi ya, jadi lebih santai. Kan, terus mereka juga ada praktek lapangan kayak gini, ruang kelasnya juga keren. Kamu bener bikin vlog ya? Siap. Wajib katanya bikin vlog. Wajib itu. Udah punya akun YouTube berarti? Udah punya. Sudah Instagramnya, nanti saya follow Instagram kamu. Aku mau pengen tahu kamu kedinginan nggak di sana, kepanasan nggak di sana. Setiap hari kamu harus bikin konten yang bisa buat, nanti juga aku akan mengarahkan adik-adik tingkat buat follow Instagram kamu. Instagramnya apa? @im_newell11. Newell? Iya. Apa itu? Immanuel, Bu. Oh, Immanuel. IM underscore NEWL11. NEWL 11-nya. Ini Mas Yosep boleh tahu kamu aslinya dari mana sih?
Aslinya Kroya. Bu. Korea guys, aslinya Kroya. Kroyanya mana? Kroyanya Bajing. Bajing. Ya Allah, ini ya dari Bajing Kroya akhirnya ke Kansas. Aku pengen bikin spanduk gede deh. From Kroya to Kansas. Nah besok ya. Iya, aku pengen ngobrol sama mama kamu deh, gimana sih bisa membesarkan anak sampai pinternya seperti ini. Dan kamu ini ya waktu sekolah juga masuk SD-nya 5 tahun guys. Jadi dia lahiran 2005, sekarang udah semester 4. Aturannya tuh kalau semester 4 tuh lahiran 2004 harusnya. 2002, 23 ya? Iya, 2003 malah 2 tahun lebih cepat dia. Sekarang kan SD harusnya 7 tahun mas. Kamu 5 tahun maksudnya masih TK kamu. Tapi luar biasa ya mas, bisa ngikutin Mas Yosep. Kemudian kamu juga lebih keren dengan IPK. Menurut saya 3,6 tuh bagus loh. Pesan buat mahasiswa politeknik atau teman-teman di luar sana yang mungkin belum punya kesempatan untuk ISMA ini, kira-kira apa? Kalau mau ikut ISMA tentu saja kan harus mempersiapkan portofolio. Nah, portofolio ini entah kayak aku bisa project dengan ikut TEVA ataupun proyek-proyek lainnya. Dan juga harus mempersiapkan publikasi. Soalnya di ISMA juga mempertanyakan publikasi juga, Bu. Kalau aku ngambilnya publikasi, karena publikasinya boleh akademik dan non akademik, aku ngambil fotografi. Oh. Jadi aku masukin hasil jepretan kamera. Oh gitu. Apa itu jepretannya, boleh tahu? Pas lagi di Pantai Jetis, pas lagi bareng Pak Agus yang pengabdian kepada masyarakat. Oh iya, terus jadi kamu nunjukin ini pas pengabdian kepada masyarakat, BT maksudnya? Iya. Yang energi, yang DEB, Desa Energi Berdikari atau yang apa yang? Yang website desa. Oh website, oh ya kamu TI, astagfirullah. Iya ya, berarti itu pas sama Pak Wisanto, terus kemudian kamu tunjukin fotonya di upload, terus dengan caption? Dengan captionnya The Journey atau Adventurer gitu. The Journey and Adventure. Kamu ada di situ. Foto bareng-bareng gitu. Enggak, mana fotonya kayak apa sih? Nelayan, Bu. Oh, foto nelayan malah. Tapi enggak ada kamunya. Enggak ada. Loh, orang bisa tahu itu kalau kamu main foto, tapi kamu bisa menceritakan di bawahnya The Journey of gini-gini. Keren banget ya. Terus itu salah satu publikasi. Jadi publikasi itu boleh apa aja termasuk foto itu. Dan aku sebenarnya setelah daftar nyesel nggak memulai satu kegiatan ini, Bu. Kegiatan menulis di Medium. Iya. Medium itu platform kayak apa ya, mirip kayak Wattpad gitu, tapi kayak berita-berita gitu, Bu. Iya, jadi kamu bisa punya link sendiri bahwa kamu penulis di situ. Iya. Nah, mulai sekarang ya. Setiap vlog yang kamu bikin tulisan juga di Medium itu, kamu bisa punya jurnal pribadi. Nanti kamu linknya itu kan akan bisa menghasilkan cuan loh kalau sudah banyak. Ih beneran. Ini juga kamu udah bercuan. Kalau kamu boleh tahu, itu kamu dapat fasilitas makan, fasilitas tempat tinggal, uang saku, itu semua sudah di cover oleh negara. Udah termasuk mungkin pemberangkatan juga udah di cover negara. Kamu 0 rupiah ya berarti ya. Saya sawangin doa aja dong berarti ya. Oke, pesannya lagi tadi lanjutin, kok malah di-cut gimana? Terus isainya kayak balik lagi kayak tadi, tolong jangan terlalu individualistik lah. Nah, itu. Coba tunjukin kontribusi kalian. Terus sama aku ngeliat dari surveiku itu kebanyakan isai nulisnya pada itu, Bu, nggak konkret, nggak ngasih contoh konkret. Jadi cuma saya pengen ikut komunitas, saya pengen ikut organisasi, ya? Nggak dijelasin organisasi apa di kampus kamu itu apa aja. Spesifik gitu ya. Spesifik. Orang tuh lihatnya apa sih spesifiknya. Terus sama apa ya? Kalau di ISAI jangan terlalu unrealistik lah. Tetap be yourself aja, jadi diri sendiri gitu. Iya, soalnya nanti ditanyain pas wawancara. Iya, soalnya bertanggung jawab aja di interviewnya. Nanti kalau nggak sama dengan yang di ISAI, ketahuan kamu dibuatin ISAI-nya. Iya. Terus ya semangat aja, jangan terlalu insecure lah, yakin pasti bisa. Iya, tapi awalnya kamu insecure juga nggak? Insecure-nya kenapa? Insecure-nya karena pas Duolingo itu aku ini cerita sedikit Gak apa-apa. Pas Duolingo aku ngambilnya tengah malam, jadi supaya ngincer nggak ada suara fisik apapun. Terus apa ya, ngarapnya bener-bener karena Duolingo itu kan ada satu soal yang speaking itu cuma dikasih waktu 9 detik tentang topik, terus suruh ngomong 1 menit. Di situ aku kayak agak sedikit belibet dan wah kayaknya hancur nih nilai itu. Itu pertanyaannya kata-kata atau langsung ada listening? Kata-kata, Bu, ada kata-kata dan listeningnya juga. Jadi nanti ada yang kata terus kita dibalas listening, terus ada listening dibalas listening. Terus listening bagus speaking. Iya, listening bagus speaking. Terus 9 detik 1 menit. Kamu apa pertanyaan itu, ingat nggak? Aduh lupa, Bu, tapi sulit banget di situ. Aku wah kayaknya nggak bisa nih, hancur kayaknya. Itu sampai kepikiran nggak bisa tidur itu, Bu. Iya.
habis Tadi ngerjain salah, ya. soal langsung pusing, aduh pusing gak bisa tidur. Tak pasain tidur, paginya malah langsung pusing lagi. Karena ngerasa kepikiran ya nggak Iya. maksimal. Mungkin kalau kamu itu bisa bagus 160 skor Iya. kamu. Aku soalnya persiapannya cuma 2 hari Bu. Yang Duolingo itu. Tapi kenapa kamu Duolingo? Pengen nyoba ya sesuatu Iya. yang baru. Karena TOEIK mati sih Bu. Iya, tapi kan Twik bisa perpanjang. Twik bisa Ribet Bu. ribet banget ya. Oh, Iya, gitu. harus Jadi- datang ke tempat, terus apa ya, nyesuaiin jadwalnya sana. Kalau Duolingo kan lebih fleksibel. Iya, terus akhirnya Duolingo. Duolingo. Tapi teman-teman yang lain kayaknya Twik ya kemarin ya. Iya, yang IELTS pada TOEIK. Twik ya. Kamu Duolingo sendiri berarti ya. Sama Dele juga Duolingo. Duolingo. Terus kamu pas skor 130 lah, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Malah kaget Bu, dapat 130. Soalnya Ekspektasi kamu berapa? ekspektasiku malah tadinya cuma di 120-an mungkin gitu. Soalnya skor 130 itu skor tertinggi di tahun lalu di UMKC. Oh, di universitas ini skor Duolingo 130 itu tertinggi. Di tahun lalu. Loh ya. Yang ampun. ISMA-nya. Berarti Kayolo kalah dong sama kamu. Halo Kayolo, kalah ini ya. Udah ada yang 130. Emang skornya berapa Kayolo kemarin? Tahu? Nggak tanya Nggak sih, Bu. tanya. Cuman kamu ketahuan Bapak, kamu searching Iya, ada. skornya luar biasa. Wah, keren banget. Aku tuh salut banget sama kamu. Terus lanjutnya pesan apa lagi? Tadi udah kontribusinya harus lebih real. Terus kemudian tadi apa? Kalau mau ini kamu agak insecure, apalagi? Perbanyak riset Bu, itu penting juga riset. Riset ya? Iya, tanya-tanya ke yang award di tahun lalu, terus mengunjungin websitenya, nyari-nyari tentang UKM apa aja yang ada di sana, sama nanti di sana kita bakal belajar apa gitu, harus tahu juga. Tahu juga ya. Oh, di tahun lalu berarti kamu searchingnya dari Instagram mungkin Dari ya. Instagram. Kamu cari riset lah ya, pokoknya sok kenal gitu Iya, ya. sok kenal. Halo, nama saya ini adalah Gunda Daftar Isma gitu-gitu ya. Iya, aku Oke. bahkan pas itu udah kayak anak kecil banget bertanya Bu. Oh, ya? Assalamualaikum, permisi, selamat siang, permisi Kak. Saya Joseph Manuel dari Politeknik Negeri Cilacap. Saya berminat Isma untuk nih. mendaftar ISMA Iya. gitu. Gimana nih Boleh persiapannya tanya-tanya ya? enggak gitu. Terus untungnya dijawabnya pas respon. Terus ramah juga, oh ya boleh, mau tanya-tanya apa. Aku pertama tanya suhu dulu. Heeh. Bisa apa derajat di sana Iya, gitu. derajat. Dikasih screenshotan Bu. Heeh. Ini paling tinggi nih gitu. Pas datang langsung segini nih, 40 derajat. Tapi Kaget. ini ya welcome ya mereka menjawab Welcome. semuanya. Luar biasa. Untung kamu ketemunya yang memang ini ya, Iya. jadi bagus bisa. Dan memang kamu begitu ini pas di University of langsung ketemu salah satu yang lolosan sana. Iya, apa? Lewat Instagram aja sih Bu. Instagram ya. DM-an. Ada muncul langsung DM-an yang lulus di situ siapa gitu. Kamu follow Instagramnya, kemudian Iya. minta kontak handphone, kemudian WA-an gitu atau DM-an. DM-an aja sih. DM-an nggak aja. berani, Nggak minta minta nomor WA. handphone, tapi keren lah. Kayolo, terima kasih ya untuk saran dan buat Mas Joseph. Jadi akhirnya dia lolos. Tapi sebelumnya juga udah tahu udah lolos ya. Terus lanjut, apalagi tadi Paling itu sih Bu. motivasi ya, motivasinya harus kuat Motivasinya ya. harus kuat. Pokoknya ya intinya kalian itu tidak ada yang tidak mungkin di dunia Iya. ini. Jadi tetap apa yang kalau memang kamu punya mimpi, gapailah mimpi itu. Walaupun mimpinya kata orang tuh berpikir, oh kamu mimpi terlalu ketinggian tiba-tiba lara, tapi ya ternyata dia tidak pernah memimpikan sama sekali. Mas Joseph tuh nggak pernah mimpi sama sekali dia akan ke Kansas, tapi ternyata coba dikasih sama Allah tuh yang luar biasa, dia bisa berangkat ke Kansas. Mungkin buat kalian itu yang tadinya nggak pernah bermimpi, cobalah bermimpi dari sekarang gitu ya. Iya Bu. Gitu mungkin ya. Makasih Mas Yosef udah datang ke podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Saya tunggu podcastnya kamu Siap. di bulan Januari. Setelah kamu datang, enggak di kayak Agustus nanti aku mau say goodbye, saya dadah deh di pesawat. Oh pengen ikut. Boleh nggak sih ada yang bawa pendamping ke sana? Enggak, maksudnya Enggak. harusnya dibilang sama panitia, Pak harus ada yang nganter dari kampus gitu. Nanti saya ikut. Ya Bu Novi ya, saya aja yang ikut ke Kansas. Gading anak saya 5. Makasih banyak ya Mas Yosef. Terima kasih memberikan kejutan yang luar biasa buat kampus. Dari 0 menjadi 2, akhirnya Mas Yosef sama Mas Fadil bisa lolos di ISMA ini. Semoga ini kedepannya bisa 10, 20, 30 yang Amin. lolos. Oke. Bisa lah Politeknik. Amin, yes. Besok jadi motivasi buat adik-adik, motivator datang bisa ceritakan semua apa yang di sana, gitu ya mungkin ya. Oke, terima kasih banyak semuanya yang di rumah mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap. Jangan lupa silahkan follow Instagram kita pmb.pnc atau PNC Official. Kalian juga bisa mendaftar untuk kelas 12 siap di SNBT seleksi nasional berdasarkan tes. Mulai berdaftar di tanggal 21 Maret sampai 5 April. Jadi nanti kalian bisa tes UTBK-nya paling deket di Unsud. Kemudian nanti kalian bisa diterima di Politeknik Negeri Cilacap. Kalau nggak lolos di SNBT, jangan lupa kalian juga masih bisa kesempatan di jalur mandiri Politeknik Negeri Cilacap.
Terima kasih podcastnya Politeknik Negeri Cilacap cukup sekian. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Dah. Mas Yose. Terima kasih ya.